Simposium 11 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Eka Rini Arya Satyani, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Eka Rini lahir di Bogor 28 Juni tahun 1961. Beliau menempuh pendidikan Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia pada tahun 1986, lalu melanjutkan spesialis di Universitas Indonesia bagian obstetri dan ginekologi pada tahun 97 dan juga konsultan di bagian uroginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta pada tahun 2010. Lalu mendapat tanda penghargaan sebagai Dokter Teladan Provinsi NTT tahun 1989. Saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta, lalu Rumah Sakit Sin Carolus Jakarta, dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran Jakarta. Kepada Dr. Eka Rini kami persilahkan dengan segala hormat. Dokter Eka Rini ininya masih speakernya. Oh, baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Baiklah, kita akan mulai langsung saja untuk menyingkat waktu karena waktunya hanya sedikit. Kita mempersilahkan Dr. Maisuri, SPOG konsultan untuk memberikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Eka Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisuri dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan juga termasuk dalam Pokja Infeksi Saluran Reproduksi. Saya izin share screen ya. Ya, ini nampak Mbak Rini? Ya, sudah. Ya? Mohon maaf. Ya. Baik, karena topiknya sangat padat, ya, ada tadinya cuma hepatitis, tapi saya diminta membawakan 3 sekaligus, hepatitis, HIV, dan sifilis dalam waktu kurang lebih 20 menit. Jadi kita mungkin dengan high speed ya, anggap aja jalan tol, jadi kita kecepatannya 80 sampai 90 km per jam. Baik, triple eliminasi dalam kehamilan, ini mencakup sebetulnya namanya triple, berarti 3 ya, 3 penyakit menular yang menjadi kunci sebetulnya bagaimana generasi kita ke depan. Mengapa ini penting? Ya, kita lihat dampak dari ketiganya ini, hepatitis, HIV, dan sifilis. Kita tahu bahwa infeksi HIV ini bukan hanya sebetulnya berdampak pada penderita sendiri sebetulnya, tetapi juga akan menyebabkan penularan ke bayinya, baik dalam masa kehamilan, bersalin, maupun menyusui, itu kurang lebih rate-nya sampai 45%. Kemudian hepatitis juga sama, dampaknya ke bayi yang akan dilahirkan, itu akan menyebabkan si bayi nanti mempunyai kans untuk menjadi kanker hati ataupun sirosis sampai 95% apabila ibunya menderita hepatitis. Kemudian sifilis ini juga belakangan ternyata cukup tinggi ditemukan, dan biasanya dia numpang. Misalnya pada HIV dia numpang 3-5 kali penularan, dan kemudian dia juga menyebabkan kehamilan itu tidak adekuat. Terjadi abortus, lahir mati, ataupun sifilis kongenital. Ketiganya ini tentu mempunyai dampak, tadi kita lihat sudah berdampak kepada janin yang akan dilahirkan. Bagaimana prevalensi atau epidemiologi dari ketiga penyakit ini? Kalau kita lihat cukup besar, sepertiga penduduk dunia ini sudah hampir semuanya sudah terinfeksi hepatitis, dan juga demikian pula dengan penyakit menular seksual. Usia reproduksi 15-49 tahun itu kurang lebih sudah
seratusan juta atau 127 juta untuk kasus klamidia, ini penyakit menular seksual, gonore 156 juta, kemudian HIV AIDS kita lihat di sini khusus di Indonesia ini angkanya 147,8 ribu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana penyebaran dari ketiga penyakit ini, HIV itu 0,33%, hepatitis itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi 7,1%, dan sekarang termasuk moderately endemic, kemudian sifilis sekitar 1,6%. Kita lihat penyebarannya untuk HIV saja ini, kalau lihat daerah yang merah ini adalah daerah yang terkonsentrasi epidemi HIV. Nah, bagaimana menyikapi itu? Pemerintah sudah menyediakan peraturan Menteri Kesehatan pada tahun 2017 nomor 52 bagaimana mengeliminasi HIV, sifilis, dan hepatitis. Target kita pada tahun nanti 2022 sebetulnya ini kita harapkan kurang dari 50 per 100.000 kelahiran hidup prevalensinya. Jadi, dan kita harapkan semua lini mulai dari bidan, para dokter itu mampu memutus penularan hepatitis B, sifilis, dan HIV ke anak. Bagaimana caranya? Mulai dari promosi, surveillance, kita case finding, kemudian deteksi dini di setiap fase, kemudian kalau ada kita dapatkan reaktif atau positif, segera dilakukan penanganan kasus. Kapan itu? Sedini mungkin pada masa antenatal care. Mengapa? Karena peran dokter dalam hal ini dokter umum itu sangat krusial. Kita diharapkan mampu mencegah ini, mother to child transmission, yang umumnya terjadi baik pada masa kehamilan, baik pada masa persalinan, maupun pada masa sesudah kelahiran. Nah, ini bisa kita lihat pada saat ANC. ANC kita kenal sebagai 10T ya, salah satu T-nya itu adalah pemeriksaan laboratorium rutin. Dan triple eliminasi, kita harus ingat bahwa pemeriksaan triple eliminasi itu harus dilakukan pada kontak pertama atau pada kunjungan ANC pertama. Apakah itu rapid test, HBsAg, anti-HIV, dan rapid dari sifilis. Ya, ketiga ini yang tadi kita katakan mempunyai dampak ke janin harusnya dalam pemeriksaan ANC yang pertama kita sudah lakukan. Mengapa pertama? Mengapa lebih awal? Supaya kita bisa mempersiapkan penata laksanaannya. HBsAg misalnya, kalau kita temukan ibunya HBsAg positif, tentu kita harus mempersiapkan vaksin untuk si bayi yang akan dilahirkan, yaitu imunoglobulinnya, kemudian HB0-nya. Kalau kita temukan anti-HIV positif, tentu kita harus mempersiapkan minimal 6 bulan pemberian ARV-nya. Kalau kita temukan sifilis, tentu kita harus menyiapkan benzathine penisilinnya. Jadi semuanya justru pada masa kehamilan. Oleh karena itu penting sekali pemeriksaan ketiganya ini. Dan ini sudah ditanggung oleh program, artinya sudah gratis pada vaskes tingkat pertama. Kalau kita lihat di sini, bahkan dalam buku KIA itu sudah ada yang harus diisi oleh para bidan ataupun juga dokter umum yang melakukan pengisian buku KIA. Di sini ada halaman khusus untuk pelayanan dokter, dan di situ ada tercantum hasil USG dan sebagainya ya. Jadi buku KIA 2020 itu memberi peluang sangat besar para dokter umum untuk mengisinya ya, termasuk juga hasil pemeriksaan triple eliminasi. Ini kita lihat yang saya kasih highlight ya, ada 3 di situ, apakah reaktif ataupun non reaktif. Nah, bagaimana dengan hepatitis? Kita mulai dengan hepatitis. Mengapa dengan hepatitis? Karena hepatitis adalah yang paling tinggi. Mengapa hepatitis ini bermasalah? Karena dia silent. Pada awal infeksi dia makan waktu sampai 20 tahun, bahkan kanker hati. Ya, justru pada saat neonatus atau intrapartum atau perinatal itu justru penularannya akan sangat tinggi. Dan kalau terjadi penularan pada masa neonatal, maka chance untuk menjadi chronic carrier itu 95%. 95% akan bisa terjadi sirosis ataupun karsinoma hepatoseluler.
Oleh karena itu peran dokter umum sangat krusial di sini. Bagaimana caranya kita mencegah rantai penularan ini terus berlanjut dengan memberikan vaksinasi pada bayi yang baru lahir dengan HBIG dan vaksinasi HB0. Kenapa? Karena pada saat bayi itu baru lahir, dia belum mempunyai imunitas yang cukup baik untuk menangkal si virus. Sehingga semakin muda usia saat terinfeksi, semakin tinggi resiko hepatitis B kronik. Nah, apa yang kita lakukan? Kita melakukan pemeriksaan screening HBsAg rapid tadi. Yang kita periksa adalah ini yang surface antigennya HBsAg ya, yang biasanya menunjukkan infeksi sedang berlangsung. Kalau yang lain tentu kita mungkin akan lebih lanjut ya, mungkin kita kontrol ke penyakit dalam untuk profil serologiknya. Saya tidak lanjut di sini karena cukup panjang nanti. Nah, yang membuat kita harus waspada, mengapa? Karena ibu hamil cenderung tidak bergejala. Karena ibu hamil selalu dalam fase imun toleran. Kenapa imun toleran? Karena dia harus mentoleransi si janin. Kalau dia imunnya bagus, maka janinnya akan tertolak dan akan terjadi abortus. Sehingga ALT-nya atau SGOT, SGPT-nya akan tetap normal walaupun viral load-nya tinggi. Dan dia tidak bergejala. Nah, oleh karena itu harus dilakukan screening HBsAg pada saat dia datang ANC di puskesmas karena tidak ada gejalanya ikterus dan sebagainya. Itu yang disebut fase imun toleran. Kemudian di sini kita lihat penularannya paling besar justru pada saat mother to child transmission dibanding horizontal. Vertical transmission paling besar dan paling besar pada saat intrapartum. Perlu kita ketahui bahwa hepatitis itu 100 kali lebih besar kemungkinan menular daripada HIV. Biasanya orang lebih takut HIV, padahal sebetulnya hepatitis SRID itu 100 kali lebih besar kemungkinan penularannya. Nah, apa faktor yang berhubungan dengan transmisinya dari ibu ke janin? Kadar viral load-nya tinggi. Kalau di atas 200.000 IU atau di atas 10⁻⁶ kopis. Kemudian HBAg positif, cara persalinan ini masih kontroversi, tetapi kita harus menghindari cara-cara persalinan yang menggunakan artificial, seperti misalnya kita memecahkan selaput ketuban, menggunakan alat-alat bantu dan sebagainya, episiotomi ya. Kemudian mutasi virus. Jadi ada virus-virus tertentu walaupun misalnya kita lakukan pemberian vaksinasi, tetapi dia karena dia mutasi dia bisa escape dari mutasi. Kemudian gangguan imunitas bayi. Nah, ini adalah pilar ketiganya. Ini adalah pilar bagaimana kita mencegah transmisi vertikal dari hepatitis, yaitu dengan pemberian vaksinasi hepatitis B dan HBIG pada ibu yang pada bayi dari ibu yang HBsAg-nya positif. Kemudian pemberian antiviral pada ibu hamil trimester ketiga yang viral load-nya tinggi, ya. Kemudian proses kelahiran yang memegang prinsip universal precaution. Nah, imunoprofilaksis yang diberikan pada ibu dengan HBsAg positif yaitu kita memberikan vaksin hepatitis B dalam waktu 12 jam setelah lahir, ya. Kemudian kita berikan hepatitis B imunoglobulin pada ekstremitas yang berbeda. Ini diharapkan dapat menurunkan risiko transmisi vertikal tadi yang tadinya 90% menjadi tinggal 10%. Jadi kalau keduanya kita suntikan kepada bayi dari ibu yang HBsAg positif, kita bisa menekan transmisi sampai 90%. Nah, ada satu lagi pendekatan treatment dengan pemberian antiviral, yaitu pada ibu-ibu dengan viral load-nya tinggi atau HBeAg-nya positif. HBeAg positif itu berarti replikasi virusnya pesat sehingga kemungkinan transmisi besar. Biasanya itu HBV DNA-nya tinggi di atas 200.000 IU, kita berikan pada 28 minggu sampai dengan pada saat kelahiran. Kemudian kita berikan hepatitis B birth dose ya, HB0, kemudian diberikan HBIG pada bayinya. Kalau ini tenofovir kita berikan pada ibunya, antiviralnya pada usia 28 minggu mulai bisa, kemudian yang vaksinasinya pada bayinya. Jadi ini merupakan rekomendasi paling update dari WHO, yaitu kalau ibunya viral load-nya tinggi di atas 5,3 log 10,
atau di atas 200.000 IU kita berikan pada umur kehamilan 28 minggu sampai persalinan. Di rentang waktu itu silakan diberikan antiviral tenofovir. Kemudian kapan diberhentikan? Diberhentikan sampai dia berumur, si bayi itu berumur 3 bulan, ibunya stop pemberian antiviral, ya. Kemudian diobservasi 3-6 bulan, dan ini biasanya dilakukan oleh dokter penyakit dalam. Bagaimana pengaruh antiviral terhadap ibu menyusui? Itu tidak ada kontraindikasi, ya. Dan bagaimana rute persalinannya? Rute persalinan tidak ada yang cenderung bahwa kalau seksio akan menurunkan risiko, karena ternyata seksio sesar tidak diindikasikan karena kurangnya data. Jadi belum cukup bukti bahwa seksio sesar bisa menurunkan risiko penularan. Berbeda dengan HIV. Nah, bagaimana peran Anda sebagai dokter umum sebetulnya pada kompetensi 3B, ya? Kompetensi 3B itu apa? Ini 3 ini, ya. Kita lakukan screening ANC pada saat ibu datang, ya, screening HBsAg. Kemudian pada saat bayi lahir kita berikan vaksinasi HB0, kan pemberian HBIg, dan dilanjutkan dengan pemberian 3 dosis, ya, setelah bayi berumur 2, 3, dan 4 bulan. Bagaimana antiviral profilaksis? Itu urusannya dokter penyakit dalam. Saya kira itu untuk hepatitis. Kita lanjut dengan HIV. Nah, bagaimana HIV itu menular dari terutama sebetulnya masa perinatal, ya. Sebetulnya prinsipnya 3 ini, yaitu harus ada yang menginfeksi, jadi sumbernya itu harus memang betul mempunyai sumber infeksi, kemudian survive, virusnya survive bisa survive di luar, kemudian sufficient viral load-nya atau kadar virusnya cukup tinggi, dan enter. Ada media untuk masuk, seperti misalnya melalui pembuluh darah. Apakah melalui pembuluh darah, atau melalui cairan genital, atau melalui ASI. Nah, itu kurang lebih bagaimana penularan dari HIV tadi. Nah, ada 4 stadium dari HIV ini, mulai dari yang asimptomatik, awal-awal mungkin beberapa bulan pertama, bahkan sampai 5 tahun pertama itu belum terlalu bergejala, tapi setelah itu dia akan viral load-nya akan tinggi dan CD4-nya akan turun, dan mulailah dia bergejala. Nah, paling sering penularan dari ibu ke bayi itu paling banyak terjadi pada saat persalinan. Kita lihat di sini 10-20%, ya, yang selama kehamilan mungkin saja, selama menyusui juga mungkin, tetapi paling tinggi saat persalinan. Ya, faktor risiko apa? Masing-masing ada. Pada ibu, kalau kadar viral load-nya tinggi, kadar CD4-nya rendah, ibunya malnutrisi, punya masalah di payudara pada saat dia menyusui, pada bayinya mungkin bayinya BBLR, kemudian ada luka di mulut. Kemudian ini, kita harus perhatikan faktor tindakan obstetrik. Kita harus menjauhkan intervensi-intervensi yang tidak perlu seperti episiotomi, ekstraksi vakum, forceps, ya, yang mempunyai potensi melukai, membuat micro injury pada janinnya. Kemudian diperhatikan lama persalinan, ketuban pecah lebih dari 4 jam, itu semua mempunyai potensi untuk memperbesar risiko transmisi dari ibu ke janinnya. Apa masalah menjadi di Indonesia? Ini mulai dari screeningnya sampai terapinya, bahkan sampai tata laksana KB-nya. Nah, pemerintah sudah mempersiapkan itu dalam 10T tadi, yang kita lihat triple eliminasi. Kita harus memperhatikan bahwa ada ibu-ibu hamil yang mempunyai penyakit menular. Nah, ibu hamil yang mempunyai penyakit menular atau kita curigai besar mempunyai penyakit menular itu adalah ibu-ibu dengan keputihan berulang, punya riwayat HSV genitalia, sindrom. Jadi sebetulnya dia tidak punya penyakit menular, tetapi dia punya sindrom imunokompromis. Orang-orang penderita TB itu kan juga imunokompromis, ya, PSK. Nah, orang-orang seperti ini harusnya kita lebih aktif lagi melakukan screening pemeriksaan anti HIV sesuai dengan Permenkes nomor 97 tahun 2014. Kalau kita sudah dapat ibunya HIV-nya reaktif, kapan kita mulai pengobatan? Sesegera mungkin. Kapan kita dapatkan? Tidak harus menunggu hasil pemeriksaan
viral load ataukah pemeriksaan jumlah CD4 sesuai dengan Kemenkes nomor 90 bahwa kehamilan itu sendiri kalau reaktif HIV merupakan indikasi pemberian terapi HRV yang harus dilanjutkan seumur hidupnya. Mengenai regimennya nanti bisa dilihat, bisa dibaca ya. Semua jenis paduan ARV itu dapat digunakan pada ibu hamil. Kalau kita sudah dapat positif, setelah diobati, dipantau, dan kita harus catat. Nah, bagaimana persalinan yang aman? Persalinan yang aman adalah untuk HIV ya, bedah sesar elektif. Ya, bedah sesar elektif pada usia 38 minggu, ya, terutama untuk mengurangi risiko transmisi dengan viral load di atas 1000 kopi. Ya, kecuali misalnya si ibu mempunyai sudah mendapat terapi ARV selama 6 bulan berturut-turut secara teratur, maka si ibu boleh persalinan pervaginam. Ya, bedah sesar elektif tidak dilakukan secara rutin kecuali atas indikasi obstetri. Jadi ini ibu hamil dengan HIV tidak harus sesar. Dia yang penting dia minum ARV secara teratur selama minimal 6 bulan. Ya, dengan viral load kurang dari 1000 kopi. Ya, pemberian profilaksis ARV untuk bayi baru lahir dari ibu HIV ini saya kira bisa dibaca. Ya, itu biasanya kita berikan profilaksis sidofudin untuk pengganti ASI. Ya, mungkin yang penting di sini harus diperhatikan adalah bagaimana dengan menyusui. Ya, bayi yang dilahirkan dari ibu yang HIV-nya positif, apakah boleh menyusui pada ibunya? Itu dianjurkan dengan mana tadi? Ya, ini. Dianjurkan dengan tidak memberikan ASI, ya. Kecuali ASI dapat dipertimbangkan apabila memenuhi kriteria AFAS, acceptable. Jadi dia bisa ASI dapat dipertimbangkan apabila syarat pemberian PASI tidak terpenuhi, ya. Nah, kapan tidak memberikan ASI ya harus memenuhi syarat ini. Jadi misalnya kan dianjurkan dia susu formula, ya. Jangan ASI. Kalau ASI ditakutkan lebih besar kemungkinan transmisi. Kalau dia ASI atau susu formula itu masing-masing harus murni, jangan mix feeding. Jadi kalau dia ASI aja, kalau dia susu formula aja. Tapi rekomendasi yang pertama adalah tidak memberikan ASI kecuali tidak memenuhi AFAS tadi. Acceptable. Mungkin dia tidak bisa menerima formula. Feasible. Apakah mungkin misalnya jangan-jangan si ibunya tidak memungkinkan misalnya dari segi kultur dan sebagainya tidak memungkinkan untuk mendapatkan formula. Affordable, misalnya si ibu tidak mampu, tidak cukup biaya, ya terpaksa dia ASI, ya. Sustain harus berlangsung terus-menerus, tidak ada kelanjutannya. Misalnya dia hanya mampu 3 bulan, ya nggak bisa memenuhi syarat AFAS dan harus safe, ya. Jadi kan kalau kita mempersiapkan susu formula itu tetap harus steril, ya, dan tidak terkontaminasi. Nah, itu harus terjamin semua AFAS. Kalau tidak bisa terjamin ini, maka dia boleh dipertimbangkan dipertimbangkan untuk mendapatkan ASI, ya. Jadi ASI eksklusif itu harus mendapatkan profilaksis juga. Jadi di sini dikatakan kalau dia ASI eksklusif mendapatkan sidofudin dan nevirapin. Masalahnya itu ada juga masalah nevirapin ini kalau nggak salah ada masalah resistensi, ya. Jadi sebetulnya yang paling bagus sebetulnya kita memberikan susu formula khusus untuk bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang HIV positif. Nah, bagaimana kontrasepsi? Semua kontrasepsi boleh, tetapi kontrasepsi harus double protection dengan menggunakan kondom, ya. Kecuali kalau ibu ingin mempunyai anak. Ingin mempunyai anak harus mempunyai syarat. Syaratnya apa? CD4-nya rendah dan
kadar viral load-nya di bawah 1000, CD4-nya di bawah 300, CD4-nya tinggi, CD4-nya tinggi di atas 350. Nah, ini regimen untuk pengobatan pada ibu dengan HIV ya maupun juga orang dewasa. Semua regimen sini silahkan dibaca ya. Ini waktunya nggak cukup. Saya pindah ke sifilis. Nah, sifilis kenapa penting? Karena ada dampaknya ke janin ya. Kalau kita lihat dia berdampak pada plasenta, hepar ya, semua sampai ke tulang dari janin ya. Ini adalah natural history dari sifilis yang tidak diobati, mulai dari pada saat kehamilan. Jadi kalau dia pada saat hamil sudah menderita sifilis, kemungkinan terjadi stillbirth itu sampai 25%. Kalau dia masih hidup, kemudian terjadi persalinan, ya kemungkinan bayinya itu 13% bisa BBLR ya atau prematur, 31% bisa saja uninfected. Tapi 31% pun bisa terjadi sifilis kongenital. Kalau kita memberikan terapi sifilis kapan? Sebaiknya sedini mungkin. Kenapa? Semakin lama, semakin jauh itu akan menurunkan efektivitas pemberian penisilin. Ya, jadi sebaiknya sedini mungkin. Ada dua macam tingkat sifilis kongenital, yaitu dini dan lanjut dari waktunya. Jadi kalau dia bayi lahir sampai kurang dari 2 tahun itu disebut kongenital dini. Ini ilustrasinya, jadi dampaknya bisa terjadi lesi di mukokutannya, hepatosplenomegali, ya, kemudian Hutchinson giginya ini jarang-jarang begitu, kemudian ada keratitis, ya, ini semua kelihatan ilustrasinya, ya. Kemudian manifestasinya bagaimana kalau ibu hamil, ya? Jadi ada yang disebut sifilis primer, yang ibunya itu tidak menyadari, ya, tanpa gejala. Ya, tetapi mungkin ada limfadenopati dengan ciri khas limfanya yang keras non supuratif ya, tapi tidak nyeri. Kemudian sifilis sekunder itu terjadi antara 6 sampai 8 minggu ditandai dengan ada tanda-tanda sistemik ya. Nah, sifilis juga itu ada fasenya. Fase laten kalau dia kurang dari 1 tahun dan fase lanjut kalau dia lebih dari 1 tahun. Bagaimana transmisi sifilis maternal dan fetal? Ini kita lihat dia bisa terjadi dari walaupun angka mortalitas dan morbiditasnya paling tinggi itu pada trimester 1. Nah, ini antara lain kita lihat manifestasi pada janin yang terinfeksi, ya hampir semua organ bisa dikena. Kemudian bagaimana mengevaluasi, kita bisa lihat ini mungkin untuk spesialis ya. Nah, bagaimana kita men-screening? Sebaiknya sebelum usia kehamilan 16 minggu tadi supaya lebih cepat diobati. Diulang lagi pada awal kehamilan trimester 3. Apa yang dilakukan screening dengan RPR atau Treponema pallidum rapid. Ini tersedia di Vaskes primer ya. Nah, jadi ada yang tes non treponema itu RPR atau VDRL. Ini kebalik. Ada yang TPHA, Treponema pallidum hemoagglutinated assay ataupun TP rapid. Ini salah satunya ini ada ataupun kita dapat semua dalam tes cepat rapid ya. Jadi seperti rapid antigen yang beredar sekarang ya. Bagaimana kita melakukan ya, kalau dia rapid reaktif kita lakukan pengobatan dengan terapi benzathine penisilin ya. Jadi kita lihat ini algoritmanya, kalau dia reaktif kita lanjutkan dengan titer, kemudian kalau dia titernya di atas, kalau dia tidak ada riwayat pengobatan, kalau dia titernya 1:2 atau 1:4 itu berarti dia lanjut kita terapi ya. Kalau dia di atas 1:8 itu dini ya, tetap kita terapi. Kita evaluasi lagi 3-6 bulan dan seterusnya. Nah, ini interpretasi dari pemeriksaan serologik ya. Jadi ada yang non treponema kalau dia reaktif ya, belum tentu dia reaktif juga di TPHA. Makanya kalau dia reaktif di VDRL biasanya kita harus lanjut di TP rapid atau TPHA ya. Nah, kalau karena kadang-kadang dia ini positif palsu, reaktif di VDRL ternyata TP rapidnya non reaktif, dan biasanya ini pada kasus-kasus lupus saja itu VDRL-nya positif, TPHA-nya negatif. Nah, itu positif palsu. Jadi bukan sifilis justru. Yang perlu kita waspadai adalah kalau dia VDRL negatif ternyata TPHA-nya
positif, ya, reaktif, ya, ataupun yang ini tadi, dua-duanya reaktif, ya. Nah, bagaimana terapinya? Silakan dibaca. Jadi kita kalau dapatkan sifilis primer dan sekunder, itu terapinya benzatil penisilin 2,4 juta IU, injeksinya 1 kali saja, dosis tunggal intramuskuler, nanti ulangan 1 minggu setelah dosis awal. Ya, itu anjuran saja. Kemudian yang laten ini diberikan injeksi benzatil penisilin itu intramuskuler 1 kali per minggu selama 3 minggu berturut-turut. Bagaimana kalau misalnya nggak ada benzatil penisilinnya, prokain penisilin, tapi ini repot. Repotnya itu karena injeksi IM setiap hari selama 30 hari berturut-turut. Waduh, ini yang namanya gluteusnya babak belur ya, selama 30 hari disuntik terus ya. Kemudian atau 1,2 juta injeksi IM setiap hari selama 10 hari. Nah, kemudian ini terapi tidak ada jika tidak ada semuanya, benzatil penisilin tidak ada, prokain penisilin tidak ada, bisa dilakukan dengan pemberian eritromisin, ya, ceftriaxone, azitromisin. Tetapi sebetulnya setelah lahir tetap juga kita harus screening, jangan sampai, karena sebetulnya ini hanya apakah dia betul-betul bisa mencegah transmisi. Nah, dokter umum boleh nggak? Bisa, ya, karena tadi obat-obat ini justru semua ada di vaskes primer, ya, yang tadi penisilin, prokain penisilin, benzatil penisilin semua ada. Ini reaksi yang umum biasa terjadi pada orang yang mendapatkan terapi pada awalnya, biasanya terjadi dalam 24 jam pertama. Ini kita harus waspadai saja, kita berikan antipirektik, dan biasanya bisa saja terjadi persalinan prematur, ya. Nah, ini algoritmanya, bagaimana kita mencegah transmisi vertikal sifilis, ya, kalau kita lakukan screening, ya, screening sifilis, ya. Kalau misalnya kita sudah dapat reaktif, mungkin kita harus lakukan pengobatannya dengan benzatil penisilin 2,4 juta unit IM pada sifilis dini, dan sifilis lanjut kita berikan setiap minggu selama 3 minggu berturut-turut, ya. Kemudian ada juga pengobatan sifilis pada bayi baru lahir. Ya. Dokter Maisuri, hampir habis waktunya, udah lewat 5 menit. Ini adalah slide terakhir, ya. Jadi penutupnya bahwa keberhasilan kita mengeliminasi transmisi vertikal hepatitis, HIV, dan sifilis adalah kunci masa depan bangsa ini. Karena apa? Kita akan melahirkan generasi Indonesia yang lebih sehat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.